Assalamualaikum Sobat Migran. Selamat datang di Bakul Cari Lure yang akan menggelar informasi peluang kerja dan kegiatan seputar BP2MI Yogyakarta. Kali ini kita akan mengali lebih dalam bersama konco bakul saya, Kepala UPT BP2MI Yogyakarta. Sugeng rawuh Ibu Diah Andarini Widyastuti. Leres nggih Bu nggih? Leres. Leres Pak Blangkon. Nggih. Nggih. Ibu ini kan ngasta wonten ing BP2MI Yogyakarta ya Bu. Nah, BP2MI Yogyakarta itu apa sih Bu? Nggih, leres Mas. Saya memang kerjanya itu ada di BP2MI Yogyakarta. Unit pelayanan teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, di sini Mas yang apa sih itu yang dilayani di dalam BP2MI itu? Di situ ada ya salah satunya layanan informasi publik. Apa wae tau kuwi layanan informasi publik. Nah, layanan informasi publik itu mamanya kita bisa menyiapkan informasi data. Seumpamanya nih ada teman-teman mahasiswa mau mengadakan penelitian terkait masalah PMI atau pekerja migran Indonesia. Oh, ada juga tuh Bu. Ada beberapa juga itu mahasiswa yang masuk ke tempat kami. Nah, namanya dia menanyakan terkait masalah bagaimana prosesnya, itu bisa di tempat kami yang kaitannya dengan layanan informasi publik. Kemudian tidak hanya dengan mahasiswa, juga ada yang dari instansi terkait, seumpamanya dari pemerintah daerah kayak kabupaten kota mau menanyakan terkait masalah data penempatan. Itu juga bisa di tempat kami, data terkait masalah PMI yang bermasalah itu juga bisa gitu ya. Terus bagaimana penanganannya itu juga ada. Kemudian layanan yang lain ada job info. Job info itu apa wae toh? Gitu. Job info itu isinya adalah lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan terkait masalah pekerjaan yang ada di negara mana, jobnya apa. Kemudian bagaimana caranya, gajinya berapa, itu ada di situ semuanya. Itu di job info. Jadi tempat kami ini hampir sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Hanya kami yang di posisi untuk yang keluar negeri. Tadi itu BP2MI. Itu kepanjangannya apa Bu? BP2MI. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalau dulunya TKI Mas. TKI lah Bu. Tenaga Kerja Indonesia. Nah, kok itu bisa berubah itu gimana Bu? Bisa berubah? Nah, kenapa bisa berubah? Itu kaitannya dengan perubahan paradigma ya Mas ya. Perubahan paradigma dari TKI menjadi pekerja migran Indonesia itu karena waktu itu ya Mas, kalau coba deh kalau jenengan pas jalan-jalan kemana-mana lah, wah kayak kerjanya jadi TKI semuanya, tonggone jenengan atau mana, TKI mesti pikirannya nang guna mindsetnya wong-wong mesti berpikir bahwa itu kerjanya nang rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Wah, namanya namanya low level. Lah padahal dengan berkembangnya zaman akhirnya untuk bisa manusiawi lah, kita sebagai manusiawi biar tidak merasa bahwa aku kok dianggap koyo TKI, kan dulu malu-malu toh, padahal itu kan pekerjaan yang sangat mulia gitu ya. Nah, jadilah PMI atau pekerja migran Indonesia. Gitu yang bernuansa humanis lah Mas, dan bermartabat, mandiri dan berdaya. Jadi akan lebih secara niki awake dhewe iki kok PMI. Wah, nek PMI iki kaya rada mentereng ngono lho Mas. Gitu. Itu
biasanya kan tadi penyebutan TKI tadi PMI. Nah, itu dari negara itu ada kekuatan hukumnya nggak sih Bu? Biasanya pakai undang-undang atau apa gitu misalnya Bu? Itu ada. Dulu undang-undang kita adalah Undang-Undang 39 tahun 2004. Di mana undang-undang itu rata-rata adalah pekerjaannya itu di daerah untuk darat. Darat aja, karena kalau yang di laut atau perairan itu udah masuknya di lembaga yang lain. Gitu ya. Kalau sekarang yang namanya PMI atau BP2MI ini udah berpikirnya adalah yang bekerja di darat dan di laut. Gitu Mas. Termasuk ABK dan lain sebagainya itu udah masuk di tempat kita. BP2MI nggih Bu nggih. Nek dhisik ora Mas, beda gitu. Gitu. Nah, itu instansi-instansi yang terlibat dalam penempatan pelindungan itu apa aja sih Bu instansinya? Nah, iya. Mana aja? Betul. Terima kasih nih, pertanyaan yang luar biasa ini Pak. Wah, ketoke sok tanya itu loh Bu. Itu biar pada jelas Pak. Nih sobat-sobat migran Pak ini. Pak Blangkon ini memang luar biasa, pertanyaannya hebat. Jadi gini, instansi yang ini ya, kalau yang lama itu hanya pemerintah daerah dan pusat. Daerah dan pusat saja ya. Kalau sekarang itu pusat, di daerah itu udah sampai ke bawah. Contohnya di kelurahan. Kelurahan Bu. Iya. Nah, jadi orang yang kalau memang mau bekerja ke luar negeri harus izin dulu sama lurahnya. Kalau dulu lurah wera ngerti. Lurah dilewati dulu Bu ya. Set ngoten Bu nggih. Gitu. Nah, terus bar kuwi habis kelurahan dia mau kecamatan, izin kecamatan, kemudian ke dinas tenaga kerja yang di daerah kabupaten dan seterusnya sampai dengan provinsi Mas. Ngoten. Ya. Step-stepnya lebih. Jadi semuanya terlibat di dalam kegiatan penempatan pekerja migran ini. Gitu. Nah, itu yang dalam undang-undang itu tadi yang disebutkan tadi itu cakupannya itu apa aja, mana aja sih Bu cakupannya? Misalnya tekan keluargane atau cuma untuk yang mau bekerja? Ini ya betul. Kalau yang dulu ini yang undang-undang lama bedane loh Mas ya. Undang-undang lama itu hanya calon pekerjane wae. Calon TKI atau calon PMI sama PMI-nya sing diurusi. Saiki ora. Saiki sono calon PMI. Kemudian PMI-nya sendiri. Sama keluargane. Jadi keluargane digatekke iya. Aja nganti ra digatekno kuwi. Nggih. Monggo Bu, tunjuk riyen Bu. Monggo Bu. Wah, lah iki. Nggih, segeran Bu. Seger iki. Wajahe ketoke Mas. Monggo Bu. Aku dadi kelingan ya Mas. Pripun Bu? Iki rasane iki kaya jahe gaweane binaan kowe. Wah, membina juga ta Bu? Oh iya, iki sing jenenge binaan kanggo keluarga dan PMI Purnane. Oh, itu juga cakupan dari tugas kantor jenengan niku Bu. Cetha welo-welo 21 dina. Wah. Iki berarti produk-produknya sing iso ditonjolkan monggo silahkan kalau memang teman-teman dari yang mau memang ikut di dalam kegiatan ini untuk mempromosikan ngoten Pak nggih. Kita sepakat lho padha-padha iki karo Pak. Saged digelar di sini iso digelar nang kene lho, iki produke iso didelok kae lho. Sing jembrun-jembrun iki jenenge jamur. Jamur napa nih Bu? Niki jamur merang apa jamur apa? Jamur tiram iki. Nyeprok-nyeprok, iki dudu jamure wong iki, jamure merang iki. Jamur tiram. Nah, ini ono ki coconut sugar. Wah, iki gaweane bolone dhewe. Saka Kulon Progo, kokap. Wah, lah niki sing kuning-kuning ketok seger banget iki napa Bu? Kuning-kuning untumu kuwi. Iki lho, iki produke saka Salak Mas. Saka PMI Purna bagian utara Sleman niki. Mbak Siti sing jagoane iki. Gawe ini. Nah, iki termasuk iki salak juga, tapi ini bentuknya beda.
Yang ini minumannya. Oh, minumannya, Bu. Yang sudah dibuat sedemikian rupa diekstrak jadi minuman salak. Kalau yang ini manisane. Seperti diriku yang manis. Wah, begitu. Awet manis nih, Bu. Iki jenenge apa jenenge tempe ning warnane putih. Gitu. Enak kuwi lawuh cetha welo-welo selikur dina meneh kuwi. Pripun Pak Rian niku tok lo ngertine niku ini Bu. Oh, TKI. PJTKI. Nah, lah sakniki niku tetep ngoten niku napa pripun penyebutane, Bu? Ngeten Mas ceritane. Dadi ini kan namanya proses penempatan itu kan memang ada beberapa yang bisa melakukan penempatan pekerja migran kita. Salah satunya contohnya itu ada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia P3MI. Lah. Dhisik jenenge PJTKI. Terus berubah PPTKIS. PJTKI, PPTKIS. Terus yang paling baru P3MI. Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Liyane sing artine sing liyane ya muter-mutere padha wae kuwi lah. Bunyinya podo wae gitu. Kemudian penempatan yang lain ada juga penempatan G2G yaitu government to government. Itu biasanya ditempatkan oleh BP2MI tempat kami Mas. Contohnya Pak Blangkon ngerti dewi to. Dhisik lagi naik daun sing jenenge Korea. Korea kan dhisik isih nganggo P3MI nganti wong do adol wedhus, adol sapi, sawah ngono kan. Saiki wis lewat pemerintah biayanya sangat ditekan, tidak terlalu besar. Nah, itu G2G, government to government. Yang ke Jepang ada juga, yang ke mana? Ke Korea juga ada. Korea, Jepang. Nah, ini lagi dirintis untuk perawat G2G ke Jerman. Ada juga yang kecuali G2G ada G2P, government to private. Yang pertama dulu rintisannya adalah di Penang, Malaysia. Gitu. Sakniki niku tos Bu? Wis ora. Terus sing saiki ono nang Taiwan. Taiwan. Dah itu kemudian ada juga penempatan P2P. Private to private yang mau saka kuwi kanca-kancane dhewe P3MI. Nggih. P3MI iki yang dia punya kerjasama dengan negara tempatan. Ada MOU dengan mereka, akhirnya keluar job order. Nah, job order kuwi disetujui lah karo teman-teman atas ketenaga kerjaan sing ana KBRI. Tetap diketahui pemerintah nggih walaupun P2P. Walaupun P2P karena kan harus dicek dhisik. Iki kira-kira perusahaane sing nang kono, agensine nang kono bener ora? Aben tetap terlindungi gitu, Bu. Gitu. Masalah melindungi nih, Bu. Nah, itu macam-macam pelindungan itu apa aja, Bu? Fase-fasenya masa-masa apa aja gitu loh, Bu. Pelindungan itu memang dilakukan oleh pemerintah itu dari mulai penempatan dan purna penempatan. Gitu ya Mas Blangkon. Kalau pra penempatan, contohnya kita memverifikasi dokumen, dicek dokumen nih bener ora? Bener enggak? Palsu ora? Ngono. Nah, kemudian itu salah satu contoh ya. Kemudian setelah gitu akan secara teknis ya no. Nah, konco-konco yang ada di pelayanan penempatan di tempat kita itu akan cross check ke negara tempatan, bener ora lewat KBRI ya. Berarti tenanan. Tenanan cetha kuwi gajine pira kudu ngerti. Nek ora nek mamane ora mesake.
Gitu. Kemudian kalau pelindungan pada masa penempatan, seumpamanya ada pendataan ya, biasanya dari teman-teman P3MI tadi ataupun yang melalui perorangan itu, mereka akan melapor dulu kepada KBRI, pemerintah atau perwakilan kita yang ada di negara penempatan. Oh ya, ono sing jenenge Pak Blangkon kerjane nang nanggone mamane nang Malaysia contohnya, nang kono. Jadi apabila terjadi permasalahan, otomatis namanya teman-teman di KBRI tahu itu kalau pada masa penempatan. Ini contohnya. Contohnya yang terakhir, Bu. Apa meneh? Tadi sudah terus masa, terus terakhir purna. Nah, nek purna nek umpamane dilalah nang kono no masalah loro mamane, lah dekne kudu bali nang Indonesia. Nah, kemudian dari teman-teman KBRI atau agensi sana menyampaikan briefing ke tempat kita, ke BP2MI, bahwa ada namanya Pak Blangkon, kondisi sikile tugel mamane. Naudzubillah min dzalik lho Pak Blangkon. Ya lah kuwi kok dijemput karo kanca-kanca, kita antar sampai dengan pulang. Diantar sampai. Ha iya tekan omahe tak sediake mobil barang kuwi. Ceritanya seperti itu. Termasuk yang meninggal pun juga sama. Nah, di luar itu pun kita juga membantu untuk memantau untuk dia menerima semua hak-haknya. Apabila terjadi permasalahan itu Mas ya. Jadi mamane Bali awakmu nganu kan ono asuransi ki. Kan dinengan termasuk dilindungi asuransi. Nah, kita memantau apakah sudah terpenuhi. Kalau memang syarat-syaratnya dipenuhi dan bisa diajukan ke BPJS yang kerjasama dengan kita itu, ya kemudian nanti kita pantau apakah sudah menerima asuransi dan lain sebagainya. Ngono contohnya Mas. Oh, nggih. Terus napa guys dalam rodok penuh pertanyaan bingung-bingung ini lho Bu, tentang Badan Pelindungannya pun pekerja migran Indonesia. Nah, pekerja migran Indonesia niku cek dimaksud pekerja migran Indonesia niku kuwi sing jenenge pekerja migran Indonesia. Dadi wong kerja nang luar negeri itu kan salah satu pilihan ya ora. Jadi tidak mesti harus di Indonesia wae. Kalau suamanya kita pengen bekerja di luar negeri pun juga bisa. Jadi pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja atau yang akan bekerja di negara di negara tempatan dan menerima upah. Itu namanya PMI. Gitu. Yang dulu TKI jadi PMI. Dadi mamane awake dhewe arep kerja nang luar negeri nang Malaysia apa nang negara ngendi, kita syarat-syaratnya lengkap dan kita menerima upah di sana. Ya, kemudian dari hasil kerja kita itulah yang namanya PMI. Kan ada juga yang tidak PMI toh, walaupun dia di luar negeri. Contohnya mamane kayak lu Pak Bedan kae kan duwe anak. Oh nggih nika nggih utan kali nika nggih. Eko kae lho. Kelingan ora lah Eko kae kan saiki kan kuliah nang luar negeri kae ora disebut PMI. Ya ora. Oh ngoten. Nah, si Pak Ijo sijine kae saiki dadi kae saiki dadi satpam nang KBRI kae yo dudu PMI kae. Oh, ngoten Bu, nggih. Jadi yang bekerja di tempatnya KBRI ataupun dia kerja sekolah ataupun dia ini sebagai duta wisata atau apa itu bukan. Oh, bukan disebutnya ya mereka warga negara Indonesia. Terus gitu. Ibu Wong ngendika ada yang memenuhi persyaratan. Lah, contoh syarat jadi PMI tadi apa, Bu? Syarat dokumen lah. Ben sobat migran itu nih tak andani nek dhisik jaman dhisik kayak tahun
mbah-mbah tahun Undang-Undang 39 2004 kuwi padha karo saiki nek mamane kerjane nang formal. Formal ki maksude sing berbadan hukum. Ya kan? Berbadan hukum kuwi jenenge formal. Nek perseorangan informal. Nah, ngono ta. Nah, iki yang berbadan hukum dekne iki usiane minimal adalah 18 tahun. 18. Wah. Lah nek umpamane kerjane nang kaya istilah saiki nang informal atau nang rumah tangga atau saiki tergantung dari permintaan dari dari majikane. Kalau memang dia menginginkan umur 18 ya kita siapkan 18. Yang penting kalau memang dia bekerja di sektor informal ada sertifikasinya. Nek umpamane ora ya ora iso. Ora lulus. Engko nek nggo basa Tarsan. Wah, mikir. Nganggo nyanyu kudune kon njipuk wedang malah kon njipuke setrikaan. Lah piye kuwi? Ora dadi. Piye? Mengke kon apa jebule malah mijeti. Masalah ngono Bu. Aku iki senenge pijet memijet. Kepenak Ibu. Nah. Ya, nggih. Nah niku pelaksana penempatan ini niku sinten mawon ta Bu? Lah lali meneh Pak Blangkon kuwi. Sing jenenge pelaksana penempatan kuwi kan mau siji. Ana G2G. Lali ta to? Nggih. G2G nggih, G2G. Saka pemerintah kuwi. G2P. Betul. Kuwi bener. Nggih. Lah terus liyane tes wonten P3MI. P3MI. Atau terus perseorangan? Perseorangan. Nek perseorangan niku wau. Nek perseorangan mamane. Ayo. Nggih. Si sapa kae jenenge sing rada apik. Stanley. Stanley. Padahal kuwi jenenge Stainless. Stanley kuwi dene kuwi nglamar pekerjaan. Ya toh, secara mandiri melalui internet. CV dan lain sebagainya mereka tes sendiri, interview karo sing arep memperkerjakan nang kono. Terus akhirnya ke saka kono oke, setuju. Setuju kan keluarlah namanya PK atau atau kontrak kerja atau istilahnya perjanjian kerja. Nah, setelah itu terus nek iso perjanjian kerja kuwi diindos atau dicap karo KBRI, ben KBRI ngerti gitu. Tapi nek ora, wong kadang-kadang negarane wae adoh, maksudnya KBRI ini adoh saka tempat tinggale. Nah, setelah itu mereka datang ke sini. Wis duwe paspor toh, wis lengkap dan lain sebagainya. Teko rene kita verifikasi, kita delok, keluarlah EKTKLN kanggo persyaratan arep nang luar negeri, wis ditakoni imigrasi nang tempat pemeriksaan keimigrasian TPI. Ternyata wis lengkap kabeh mangkat. Kuwi perseorangan. Terus ono meneh siji meneh. Napa melih Bu niku Bu? Sing bekerja pada perusahaan sendiri, maksudnya bekerja pada perusahaan sendiri. Jadi itu ini perusahaan untuk kepentingan sendiri umpamane. Zaman dhisik kan ono sing jenenge Mbak Tutut, kelingan ora zamane Pak Harto. Ono mbuh SD, mbuh TK kurang ngerti tapi intine nang kono zamane Pak Harto. Nah, sing jenenge Mbak Tutut kayak kan menang tender nang Malaysia gawe jalan tol. Nah, untuk membangun jalan tol kuwi Mbak Tutut ngundang lah kanca-kancane sedulur-sedulure saka Indonesia. Nah, bekerjane di tempat kerjane Mbak Tutut kuwi ceritane untuk kepentingan perusahaan sendiri. Betul. Kuwi jadi mau pertama no G2G. Ono G2P. Kemudian ono P2P. Kemudian ono perorangan. Sing ketelu ada sing terakhir kelima adalah untuk perusahaan kepentingan perusahaan itu sendiri. Gitu. Menarik sekali ini Bu ya informasinya. Barangkali ada yang mau disampaikan buat sobat migran Bu ya, monggo.
Ya, matur nuwun Pak Blangkon. Tadi saya ada agak sedikit lupa untuk menyampaikan bahwa di PP2MI Yogyakarta itu selain dengan yang tadi kita informasikan layanan informasi publik, job info, itu juga ada kegiatan yang lain. Contohnya sosialisasi peluang kerja ke luar negeri. Kemudian ada juga verifikasi dokumen penempatan. Itu biasanya kalau teman-teman yang mau pergi ke luar negeri memang ataupun mau ikut kegiatan yang mau berangkat, paling tidak kita mesti harus diverifikasi dokumen dulu. Kemudian ada orientasi pra pemberangkatan. Ada juga di situ apabila ada keluarga ataupun ada teman-teman dari sobat migran yang memang ada hal-hal yang kaitannya dengan saudara atau suami atau istri yang memang ada bermasalah, boleh silakan mengadakan pengaduan di tempat krisis center. Kita ada krisis center, Mas. Kemudian juga ada fasilitas penyelesaian masalah. Dalam hal ini kita melakukan mediasi. Apabila ada permasalahan antara P3MI dengan PMI-nya sendiri, kita akan melakukan mediasi. Istilahnya di situ musyawarah untuk mufakat, gitu ya. Kemudian ada fasilitas pemulangan PMI terkendala, di mana yang tadi saya sampaikan kalau mamanya jenengan sakit, mamanya jenengan sebagai pekerja migran, kita pulangkan, kita bantu. Kemudian ada yang meninggal, kita antar sampai dengan rumah duka atau daerah asalnya. Kemudian juga kita juga melaksanakan kegiatan, ada bimbingan teknis ya untuk teman-teman PMI Purna, keluarganya. Kemudian kaitannya yaitu tadi mamanya biasanya teman-teman ini akan mengajukan apa sih yang kira-kira mereka ingin diberikan bimbingan teknis untuk habis kerja di sana duitnya arep ngopo, daripada muspro orang genah, makanya dipakailah untuk kegiatan BIMTEK ini yang kira-kira sesuai dengan keinginan mereka. Contohnya ini tadi produk-produk yang sudah dibuat mereka, ini hasil daripada BIMTEK yang kita laksanakan. Kemudian juga nih bagi teman-teman sobat migran yang memang ingin bekerja di luar negeri, karena ini adalah salah satu pilihan ya, tolong untuk mencari informasi di tempat yang tepat. Contohnya boleh menanyakan di tempat kami untuk job infonya. Kemudian kalau tidak juga bisa menanyakan ke Dinas Tenaga Kerja di kabupaten setempat daerah asalnya. Gitu biar mereka lebih merasa yakin ini abal-abal atau ini adalah bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Gitu aja Mas yang bisa Mas Blangkon atau Pak Blangkon. Monggo, jadi sobat migran yang pengen mencari informasi lebih lanjut bisa datang ke kantor UPT PP2MI Yogyakarta di Jalan Candi Sambisari nomor 311A Purwomartani, Sleman. Jangan hanya menunggu, ciptakan waktumu sendiri. Tak tunggu tugasmu.